kalau kita lihat dari rujukan Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa guru itu harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi, ternyata belum semuanya terpenuhi. Nah, strategi yang kalau ditanya tentang bagaimana strategi kementerian, ya saat ini kita punya guru dalam jabatan yang harus kita tingkatkan kompetensinya, dan yang paling penting adalah guru-guru baru yang masuk ke dalam sistem pendidikan kita adalah guru-guru yang berkualitas, yang profesional, yang ditunjukkan dengan terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi S1 D4, kompetensi ya dia harus kompeten, yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Selamat datang di Unlocking Potensial, serial podcast Tanoto Foundation yang membahas isu-isu terkini, isu pendidikan, isu sumber daya manusia, dan berkelanjutan. Episode kita kali ini akan bincang mengenai guru. Penelitian menemukan korelasi bahwa guru memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian siswa. Hasil asesmen nasional 2021 menemukan bahwa 1 dari 2 anak Indonesia masih belum bisa membaca dan memahami bacaan dengan baik. 2 dari 3 anak Indonesia masih memiliki kemampuan kalkulasi matematika sederhana di bawah minimum. Nah, bincang kita kali ini akan mengupas bagaimana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, bergiat mencari dan membangun talenta untuk bisa menjadi guru yang akan terlibat di dalam pendidikan bangsa Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya, Margareta Ariwidowati, Direktur Program Tanoto Foundation untuk Pendidikan Dasar, dan hadir di sini bersama dengan saya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbudristek, Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani, MPD. Selamat datang Prof. Nunu, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali Bu Ari. Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih Prof. Nunu sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang padat merayap untuk bisa berbincang dalam Unlocking Potensial, serial podcast yang dipersembahkan oleh Tanoto Foundation untuk dunia pendidikan. Tentu dengan senang hati Bu Ari. Matur nuwun Prof. Prof. Nunu, Kemendikbudristek melalui kebijakan Merdeka Belajar yang per hari ini saya tahu sudah memasuki episode ke-25 ya Prof ya. Berkeinginan kuat untuk bisa menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ukurannya sekarang lebih spesifik, harus hasil belajar dari proses pendidikan itu sendiri, kemudian mutu pendidikan juga harus merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Iya. Apa strategi utama Kemdikbudristek untuk menghadirkan guru yang berkualitas yang jadi kunci terselenggaranya pendidikan berkualitas? Terima kasih Bu Ari, wah soalnya sulit banget ya. Tapi saya akan coba ya. Jadi kualitas guru itu adalah tantangan berat tersendiri buat Kemdikbudristek ya. Saat ini kita punya 3 jutaan guru formal dan 1 jutaan guru non formal. Kalau dijumlahkan 4 juta guru. Dan di antara guru-guru tersebut kita tahu sebagian besar memang belum bersertifikat. Artinya kalau kita lihat dari rujukan Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa guru itu harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi, ternyata belum semuanya terpenuhi. Nah, strategi yang kalau ditanya tentang bagaimana strategi kementerian, ya saat ini kita punya guru dalam jabatan yang harus kita tingkatkan kompetensinya, dan yang paling penting adalah guru-guru baru yang masuk ke dalam sistem pendidikan kita adalah guru-guru yang berkualitas, yang profesional, yang ditunjukkan dengan terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi S1 D4, kompetensi ya dia harus kompeten, yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Oleh karena itu saat ini kami Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK sedang menggalakkan program transformasi pendidikan guru melalui BPD Prajabatan. Wow, luar biasa. Terima kasih ya Prof sudah mau berbagi informasi tersebut. Namun Prof, ini ada fakta yang kami temukan dari data Kemdikbud juga, bahwa saat ini kita mengalami darurat guru, mengalami kekurangan guru di sana-sini. Nah, dari data Kemdikbud sendiri, itu hari ini untuk
jumlah guru pada tahun 2022-2023 ini ada sebanyak 3,3 juta. Diprediksi Indonesia akan mengalami krisis guru mencapai 1,3 juta hingga tahun 2024. Itu setahun dari sekarang ya Prof ya. Nah, kira-kira bagaimana kementerian ini mengatasi ini dan kenapa ya kok bisa terjadi kekurangan guru? Karena kalau pakai rumus matematika sederhana ya Prof ya, itu kan gampang. Guru yang pensiun dijumlahkan, maka rekrutmen gurunya adalah ya sejumlah orang yang pensiun tersebut gitu. Nah, bagaimana strategi dari kementerian untuk mengatasi kekurangan guru ini? Betul sekali ya. Jadi kalau data yang tadi Bu Ari sampaikan tahun 2024 itu akan kekurangan 1,3 juta, Iya. betul. Karena memang setiap tahun kita ada guru pensiun, rata-rata angkanya tuh 70.000. Itu guru sekolah negeri. Kita belum melihat guru sekolah swasta ya. Jadi kalau tadi Bu Ari sampaikan 100 ribuan ya sekitar itu. Namun angka itu alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi dengan program pemenuhan guru yang kemarin sudah kita laksanakan sejak tahun 2021 melalui ASN P3K Guru. Jadi tahun 2020 Mas Menteri meluncurkan program 1 juta guru menjadi guru P3K. Terus jika itu dipenuhi sebenarnya kita tinggal memenuhi setiap tahun sejak 2021 guru pensiun 70.000 terus gitu sampai 2024. Saat itu kita ngitung angka 1 juta itu dari 2020 Mbak. Sehingga nambahlah 70 kali 4 gitu ya. Tahun 2021 kita sudah mulai penuhi dengan P3K. 2021 dan 2022 kita sudah nambah 544.000 guru. Itu masuk ke dalam sistem pendidikan kita. Selain mereka menjadi guru P3K yang terjamin kesejahteraannya, mereka juga sudah kita saring dengan kompetensinya. Sehingga jika kita harus melakukan satu langkah yang cukup akseleratif untuk bisa mengisi kekurangan guru tersebut. Yang mana saat ini, tahun ini kita lagi rekrut lagi, formasi kita 600.000, tapi daerah baru mengusulkan 300-an ribu kurang. Sehingga dimungkinkan masih akan ada kekurangan guru sampai tahun 2024. Tapi angkanya tidak sampai 1,4 karena kita sudah melakukan mitigasi dari sekarang. Gitu. Wah, itu senang mendengarnya Prof ya. Ini kan sepertinya secara bertahap sudah diatasi ya kekurangan guru yang 1,3 juta itu ya. Nah, dalam proses itu Prof, apa sih sebenarnya yang jadi tantangan terbesar ya dalam proses pemenuhan 1,3 itu ya, Prof ya? Jadi ada dua ya tantangannya. Yang pertama, tantangan ini kan kita kalau melihat ini ada dua yang harus kita lihat. Yang satu pemenuhan guru yang sebenarnya sudah ada nih poolnya guru-guru honor atau non ASN di sekolah-sekolah. Yang satu mengganti guru pensiun yang setiap tahun itu 70 ribuan yang pensiun. Nah, untuk tantangan yang paling utama di antara kedua itu sebenarnya kan memasukkan guru-guru yang berkualitas ke dalam sistem pendidikan kita. Itu perlu kolaborasi antar kementerian dan pemerintah daerah. Sejauh ini kita sudah berkoordinasi dengan Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional. Yang mana di sini Kemendikbudristek sebagai instansi pembina guru itu tugasnya menghitung kebutuhan guru, ketemu angka, kita ajukan ke Menpan, lalu dapatlah angka, diajukan ke keuangan untuk gaji, kembali ditawarkan ke Pemda. Nah, masalahnya pemerintah daerah tidak mengajukan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga trennya dari tahun 2021 hingga sekarang sampai 2022 kemarin sampai yang 2023 yang akan kita laksanakan sekarang ini rata-rata usulan tuh 46% dari total kebutuhan. Jadi kalau ditanya tantangannya di mana, itu sebenarnya bagaimana kolaborasi kita dengan pemerintah daerah untuk membuka formasi sehingga kebutuhan itu terpenuhi. Itu dari sisi yang dalam jabatan. Sedangkan untuk ganti guru pensiun ada tantangan tersendiri Mbak Bu Ari. Tantangannya adalah untuk mencari calon-calon guru yang berkualitas untuk bisa menarik minat mereka menjadi guru melalui pendidikan profesi guru itu sulit. Nah, jadi kita sudah berkali-kali melakukan sosialisasi, peserta yang kita dapatkan belumlah memadai. Begitu. Gitu ya. Kalau saya boleh sedikit
rangkum gitu ya Prof ya. Jadi ada dua nih. Pertama sepertinya ada mismatch data ya. Jadi data dari kementerian mungkin sama data dari daerah usulannya nggak nyambung, nggak sama gitu ya. Terus yang satu lagi ada sosialisasi juga sudah ke calon-calon ini ya, mungkin generasi muda yang mau melanjutkan kuliah atau mau membangun karir gitu ya, sudah ditawarkan gitu, tapi masih minatnya kurang, animonya masih rendah gitu ya. Nah, yang seperti itu, tadi jadi ada dua ya Prof ya. Nah, kalau yang data ini, masalah data ini kan memang kayaknya bukan cuma di pendidikan aja ya, Prof ya, sedikit elaborasi gitu ya. Nah, apakah ada suatu sistem atau mekanisme yang lagi dibangun, yang sedang dibangun untuk bisa memperbaiki atau meminimalisir ketidakcocokan data itu ya? Iya. Jadi melihat masalah tersebut ya, tadi kita sudah melihat trennya 3 tahun berturut-turut itu usulannya selalu di bawah 50%. Dan ini jika akan terus kita biarkan seperti ini, kita tidak akan bisa meseimbangkan supply demand. Terus jomplang begini. Supply-nya dikit, demand-nya banyak, atau sebaliknya. Ada guru banyak tapi nggak bisa masuk ke sistem karena masalah-masalah teknis. Sehingga melihat hal tersebut, Pak Menteri kemarin, Mas Nadiem, itu menyampaikan dalam satu forum Komisi 10 terkait dengan ruang talenta. Waktu itu Mas Menteri menyebutnya marketplace. Tapi sebenarnya ruang talenta guru. Ruang talenta guru ini sebenarnya memotong rantai usulan ini lebih sederhana, di mana nanti formasi ini diusulkan oleh Kemendikbudristek, kemudian nanti kepala sekolah tinggal mengambil guru-guru yang sudah lolos seleksi, berbagai seleksi ini ke dalam ruang talenta atau database guru, sehingga nanti tidak perlu lagi usulan-usulan. Kita akan bagi peran lah dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah perannya adalah pembinaan karir, pengembangan kompetensi guru, dan seterusnya. Jadi akan nanti ada satu semacam pool data yang bisa langsung diakses oleh kepala sekolah. Jadi kalau ada kepala sekolah pensiun di bulan Agustus seleksi kan udah lewat. Dia harus nunggu tahun depan lagi, masuklah guru honor. Nah, kita putus seperti itu supaya begitu ada guru pensiun, besok dia bisa ngambil di talent pool guru tadi yang kita sebut dengan ruang talenta guru. Wah, keren Prof. Itu udah jalan belum? Belum ya? Kapan kira-kira? Sebenarnya itu Mas Menteri sangat berharap tahun depan bisa berjalan. Namun sepertinya ini kan masalah distribusi anggaran masuk ke rekening sekolah itu perlu pembahasan lebih lanjut dengan Kemenkyu, dengan kementerian lain. Ini karena masalah undang-undang APBN. Jadi kita akan upayakan secepat mungkin. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua lancar ya Prof ya. Oke, Prof, ini menyambung tadi ya. Tadi mengatakan Prof juga sudah melakukan sosialisasi. Saya kira ini momentum yang sangat tepat ya. Karena saat ini Indonesia kan menuju Indonesia Emas 2045. Dan kalau diperhitungkan hingga tahun 2030, 68% penduduk Indonesia akan memasuki usia produktif di tahun 2030. Nah, kami juga sangat mengapresiasi Prof karena momentumnya dapat nih Prof. Kemendikbud melakukan revitalisasi proses sertifikasi guru ini sejak tahun 2020. Programnya sudah ada. Kemudian juga siapa yang akan melakukan atau memfasilitasi pembelajaran untuk pendidikan sertifikasi profesi guru juga sudah ada. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana mencari pesertanya? Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh kementerian untuk bisa menarik talenta terbaik untuk menjadi guru, untuk mau mendaftarkan diri dalam program sertifikasi profesi guru, khususnya yang prajabatan? Kita sudah PPG prajabatan kita kan sudah gelombang 1, gelombang 2. Ini mau masuk gelombang 3 gitu ya. Trennya itu memang untuk menjaring pendaftar sih banyak. Tapi kalau untuk mendapatkan peserta yang bagus, berkualitas itu prosentasenya belum seperti harapan kita. Kalau kita punya kebutuhan 70.000 gitu, formasi yang ada anggaran beasiswanya tuh 70.000, paling bisa terisi cuma separuh gitu ya. Jadi uang itu baru kita manfaatkan untuk hal yang lain. Kita sudah melalui berbagai cara ya untuk sosialisasi, termasuk kita menggandeng filantropi, kita menggandeng pihak lain untuk ikut menyuarakan profesi guru ini. Nah, saat ini kita mencoba menggunakan talent-talent baru.
bahwa ternyata di sekolah-sekolah itu generasi muda, anak-anak muda yang punya passion jadi guru itu banyak dan mereka juga berhasil di bidangnya. Ini yang sedang kita undang untuk berbagi praktek baik, berbagi pengalaman mereka, bagaimana sebenarnya profesi guru itu sesuatu profesi yang menjanjikan untuk masa depan, dan tentu yang paling penting jika mereka tergerak hatinya untuk mendidik anak-anak dan melahirkan anak-anak bangsa yang baik, harus dimulai dari orang-orang yang berkualitas. Yang baru saja kita lakukan semacam podcast juga atau dialog lah dengan guru melalui kayak live IG begitu dengan guru-guru di seluruh Indonesia yang potensinya bagus. Seperti kita panggil guru dari Sumatera Utara, ada guru lulusan luar negeri yang tertarik jadi guru SD, ada juga guru dari Papua. Jadi melalui contoh baik. Jadi kalau kita menyampaikan profesi guru itu bagus loh, menjanjikan, tapi tidak ada contoh, itu barangkali kurang menarik dibandingkan dengan kita memanggil contoh-contoh guru-guru muda yang potensial, yang memang punya dedikasi yang tinggi untuk jadi guru. Wah, asik banget nih Prof. Jadi seeing is believing ya. Betul. Prof ya, jadi harus dikasih lihat contohnya, biar orang percaya, nggak cuma kata-kata manis lah gitu kira-kira ya. Nah Prof, yang menarik lagi nih ya, tadi Prof sebutkan ada lembaga filantropi gitu ya. Kalau bisa lebih ditajamkan gitu ya Prof ya, kira-kira peran apa yang bisa diambil oleh lembaga filantropi atau swasta untuk bisa menarik minat itu, atau menarik minat generasi muda untuk menjadi guru, atau bahkan membantu upaya pemenuhan kebutuhan guru gitu. Ya. Jadi kami sangat ingin ya berkolaborasi lebih erat, karena memang Mas Menteri selalu mengatakan prinsip kerja besar ini bisa kita kerjakan jika ada gotong royong. Gotong royong itu kerja bersama dengan semua elemen masyarakat, termasuk yang tadi pihak swasta, filantropi, itu yang sangat kita inginkan kontribusinya. Apa yang bisa diambil ya antara lain advokasi. Jadi bagaimana mengadvokasi pemerintah daerah, kemudian penyiapan calon, bagaimana bisa mendampingi daerah-daerah tertentu yang mungkin dari database kita dia banyak butuh guru, kemudian lulusannya ada tapi tidak berminat gitu, pendampingan, coachingnya kepada calon-calon itu, menyiapkan secara mental dan substansinya, itu bagian yang bisa dibantu oleh filantropi. Jadi itu dari sisi advokasi ke pemerintah daerah, penyiapan peserta. Dari sisi substansi pun kami juga mengundang partisipasi dari pihak-pihak yang punya kepedulian yang tinggi, punya keahlian di bidangnya untuk membantu kami dalam hal pengembangan berbagai dokumen-dokumen penting untuk pelaksanaan PPG ini. Wah. Prof, itu menarik juga tuh Prof, karena ada salah satu program kebetulan di Tanoto Foundation, kami memfasilitasi komunikasi antara LPTK yang mengelola pendidikan guru, dinas pendidikan, dan juga dengan Kemdikbud Ristek untuk bisa saling berkomunikasi, menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan, sehingga nanti kalau yang dibutuhkan guru matematika ya yang disuplai guru matematika, jangan guru yang lainnya, kira-kira seperti itu ya. Nah itu yang mungkin juga bisa menambah tadi contoh-contoh yang tadi disampaikan sama Prof ya. Itu bagus sekali Bu Ari, jadi konsorsium ya, konsorsium antara pihak swasta, filantropi, menjembatani antara LPTK dan Pemda. Karena selama ini kan mereka itu seperti ada guru di hutan belantara gitu loh dari Pemda itu. Tiba-tiba mereka datang sendiri. Tapi kalau dari awal sudah dikoordinasikan melalui semacam konsorsium, dan mereka bisa menggali atau memunculkan putra-putra daerah yang hebat untuk jadi guru melalui konsorsium itu sangat luar biasa. Mungkin program yang dilakukan Tanoto Foundation ini mungkin bisa jadi kayak piloting lah buat daerah lain. Mungkin bisa dilakukan hal yang sama. Baik Prof, terima kasih. Nah tadi Prof Nunu menyebutkan bahwa Mas Menteri memiliki konsep gotong royong untuk melibatkan begitu banyak stakeholders atau pemangku kepentingan terlibat di dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan kita. Ini kayaknya kementerian ini menganut konsep pentahelix ya Prof ya, di mana multi pihak diundang untuk ikut berkomitmen bersama-sama membangun sumber daya manusia. Prof, ini waktunya udah mau habis nih ya. Banyak sebenarnya pertanyaannya. Cuma mungkin
Kan ini kesempatan banyak juga teman-teman dari sahabat Tanoto Foundation, juga para pemerhati pendidikan yang juga menonton podcast ini. Mohon Prof. Nunuk bersedia memberikan pesan untuk kami semuanya, bagaimana swasta, filantropi bisa membantu pemerintah pusat dan daerah di dalam memenuhi kebutuhan guru dan juga menempatkan guru-guru berkualitas di semua sekolah di Indonesia. Terima kasih Bu Ari. Jadi betul apa yang disampaikan Bu Ari tadi, bahwa prinsip gotong royong itu yang menjadi prinsip Indonesia, yang mana dengan gotong royong segala beban yang berat itu menjadi ringan karena tanggung jawab adalah milik bersama. Terkhusus untuk pendidikan, bahwa Merdeka Belajar dengan objektif akhirnya pelajar Pancasila itu akan bisa terwujud jika ditanggung renteng bersama secara gotong royong, baik elemen pemerintah sendiri, pemerintah daerah maupun masyarakat, pihak swasta maupun filantropi. Kayak mengundang semua filantropi yang punya kepedulian yang tinggi atau punya fokus di bidang pendidikan untuk bisa membantu kami dalam hal tata kelola guru. Tata kelola ini banyak sekali, tapi fokusnya di PPG ini kami ingin mengajak semua filantropi untuk ikut berkontribusi seperti sesuai dengan perannya masing-masing, misalnya advokasi, penyiapan ke peserta, peningkatan kompetensi, bantuan-bantuan lain kepada calon-calon guru agar mereka bisa lebih siap untuk mengikuti seleksi dan menjadi guru. Setelah itu sampai pendampingan mereka untuk bisa masuk ke dalam sistem PPG ini sangat diperlukan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan jika memang kita memang punya passion yang sama, punya tanggung jawab yang sama terhadap pendidikan di Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih khususnya pada Tanoto yang selama ini sudah membantu kami sampai sejauh ini. Ya, sama-sama. Saya kira Tanoto Foundation bisa terlibat juga karena dibukakan pintunya. Kalau nggak dibukain pintunya kan nggak bisa masuk ya Prof ya. Jadi terima kasih banyak. Menarik sekali perbincangan kita hari ini, dan sekali lagi terima kasih matur nuwun Prof. Nunuk atas waktunya pada hari ini. Bangga punya dirjen seperti ini ya. Asik kalau ngobrol sama Prof. Nunuk itu bisa suka lupa waktu gitu ya. Jadi banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari sini, dan juga terima kasih untuk motivasinya bagi kami yang di swasta ini untuk bisa terlibat di dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia. Selamat kembali ke kesibukan Ibu Dirjen yang sudah jadwalnya udah padat ini. Semoga selalu sehat dan bisa lancar semua upaya menjalankan amanat bangsa. Terima kasih Bu Ari, terima kasih juga atas bantuannya selama ini. Dan semoga kita bisa bersama-sama mengemban amanah yang berat ini, memajukan pendidikan Indonesia. Amin, amin. Terima kasih. Untuk sahabat-sahabat Tanoto Foundation, sampai jumpa di episode Unlocking Potential serial podcast Tanoto Foundation di episode yang akan datang.